Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku ingin membahas kembali tentang bab 9 praktik lintas bidang informatika. Yuk langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang IoT sensor cahaya tanaman. Bisa dilihat kalau itu ada peta komponen IoT cahaya. Nah, beberapa komponennya itu ada Arduino Uno, sensor yang dibagi menjadi dua yaitu modul LDR dan modul DHT. Lalu ada adaptor, ada LCD 16x2 dan modul I2C. Terus juga ada breadboard power supply, terus juga ada breadboard. Abis itu ada kabel jumper yang dibagi menjadi dua juga yaitu male to male sama male to female. Modul DHT11 merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk menangkap suhu dan kelembapan udara yang ada di sekitar modul. Modul DHT11 memiliki 3 kaki pin untuk mengaksesnya. Yang pertama ada pin data berfungsi sebagai penerima data kelembapan dan suhu yang masuk melalui modul. Yang kedua ada pin power positif berfungsi sebagai penerima power positif sebesar 5 volt. Yang ketiga ada pin ground negatif berfungsi sebagai penerima power negatif. Selanjutnya ada kabel jumper male to female digunakan untuk menghubungkan modul I2C yang ada pada LCD dengan breadboard yang akan kita gunakan dan juga untuk menghubungkan pada Arduino Uno. Lalu ada modul sensor LDR yang berupa resistor yang besaran hambatannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang mengenai LDR itu sendiri. Nilai yang masuk akan semakin besar ketika keadaan di sekitar sensor LDR menggelap dan nilai yang masuk akan semakin kecil ketika keadaan di sekitar sensor LDR terang. Nah, pin power berfungsi untuk mendapatkan tegangan positif 5 volt untuk menghidupkan modul LDR. Yang kedua, ada pin ground berfungsi untuk mendapatkan tegangan ketika kita menggunakan modul LDR. Yang ketiga, ada pin data berfungsi untuk memberikan hasil. Selanjutnya ada adaptor yang digunakan sebagai pemasok tegangan listrik untuk Arduino ketika kita telah selesai merangkai komponen yang dibutuhkan. Adaptor yang disarankan adalah adaptor yang memiliki rentang tegangan antara 7 volt sampai 12 volt. Penggunaan adaptor di luar rentang tersebut dikhawatirkan Arduino akan mudah rusak. Lalu ada LCD 16x2 dan modul I2C. LCD adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menampilkan teks maupun angka serta simbol-simbol khusus. Banyak karakter yang dapat ditampilkan oleh sebuah LCD bergantung pada jenis LCD tersebut. Pada modul ini kita akan menggunakan LCD 16x2 yang artinya 16 kolom kali 2 baris. Yang selanjutnya adalah merangkai sensor suhu dan kelembapan dengan modul DHT11. Langkah yang pertama ialah mulai merangkai alatnya. Kita mulai dari merangkai sensor suhu dan kelembapan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan yaitu breadboard, power supply untuk breadboard, modul DHT11, kabel jumper male to female, serta Arduino Uno. Yang kedua, pasang modul DHT11 di breadboard. Jika sudah, sekarang pasang power supply pada breadboard di ujung yang satunya. Perhatikan, jangan sampai terbalik polaritas positif negatifnya ya. Pasang pin pada modul DHT11 dengan pin yang ada pada Arduino Uno. Lalu terakhir, pasang adaptor 9 volt pada power supply. Jangan lupa untuk memasang kabel Arduino-nya juga. Jangan lupa hubungkan kabel Arduino pada laptop untuk memulai pemrograman pada Arduino. Nah, yang selanjutnya kita akan memulai pemrograman sensor suhu dan kelembapan dengan PiToolBlocks IDE. Yang pertama, klik menu board, lalu pilih Arduino Uno seperti pada gambar 9.8 dan 9.9. Selanjutnya, klik connect. Pastikan kalian sudah menghubungkan kabel Arduino ke laptop kalian. Klik Events di menu barcode, lalu seret blok when klik ke kontak kerja. Setelah itu, klik Control di menu barcode, lalu seret blok forever dan taruh di bawah when klik ya. Jika sudah, klik Looks di menu barcode.
Setelah itu, seret blok say hello for 2 seconds, taruh di bawah blok forever ya. Selanjutnya, klik operators, lalu seret blok join dan timpa dialog box dengan kata hello pada blok say hello for 2 seconds. Ayo lakukan langkah 6 sekali lagi, secret, dan taruh pada dialog box bertuliskan banana. Setelah itu, klik sensor di menu barcode, lalu seret blok get temperature from the HT sensor dan timpa kata apple pada blok join kedua. Nah, jika sudah, pastikan hasilnya seperti pada gambar yang ini ya. Sekarang, klik angka pada get temperature from the HT dan pilih angka 7. Pin ini harus disesuaikan dengan pin yang kalian pakai. Nah, agar kita tidak bingung, jadi kita ubah tulisannya seperti gambar yang ini ya. Jika sudah, kita lakukan sekali lagi langkah 6 sampai langkah 10 ya. Bedanya kita pilih humidity pada blok get. Jika sudah, kita klik block when click. Selanjutnya ada menambahkan rangkaian sensor cahaya. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama memiliki sensor LDR dengan jumlah kaki sebanyak 4 pin atau 3 pin. Untuk yang menggunakan sensor LDR dengan jumlah kaki 4 pin, gunakan pin A0, disebut juga pin analog untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif yang terdapat pada breadboard. Hubungkan jari pin GND pada jalur negatif yang terdapat pada breadboard. Yang terakhir, pin data pin A0 dihubungkan pada pin A1 yang terdapat pada Arduino Uno. Lalu kita akan mempersiapkan LCD untuk menampilkan data. Siapkan terlebih dahulu LCD yang akan digunakan dalam modul I2C. Untuk mempermudah penggunaan, kalian perlu memakai modul LCD yang sudah satu paket dengan modul I2C. Pasang kabel jumper pada tempat yang sudah ditunjukkan pada gambar 9.38 untuk menghubungkan LCD dan breadboard ke papan Arduino. Nah, untuk mengetahui alamat dari modul I2C yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat file baru terlebih dahulu pada menu File, New. Muncul warning seperti gambar 9.40, klik Yes untuk menyimpan project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Setelah itu, lihat pada mode yang ada di pojok kanan atas, lalu pindahkan dari mode stage ke upload dengan cara klik upload. Setelah itu, perhatikan menu bar yang ada di bawah mode, lalu klik icon pensil hingga tandanya berubah. Masuk ke URL di bawah ini dan salin copy paste kode program yang ada pada laman tersebut, lalu tempelkan pada Pictoblocks. Setelah itu, klik upload code dan tunggu proses uploadnya selesai secara sukses. Jika sudah, kalian bisa melihat alamat dari modul I2C dengan cara mengklik serial monitor yang ada di pojok kanan bawah. Pastikan untuk mengubah pengaturan baud rate ke angka 9600 seperti gambar. Selanjutnya ada pemrograman untuk penggunaan LCD. Kalian bisa baca teks tersebut ya. Lalu, keluarkan blok say join suhu ruangan dari blok kerja utama. Lalu, seret blok set cursor at column and write hello world. Klik control lalu seret blok wait 1 seconds. Taruh di bawah blok write hello world. Lakukan langkah 3 dan 4 sebanyak 3 kali ya. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada gambar 9.48. Jika sudah, seret semua blok yang sudah kita buat ke dalam blok forever. Setelah itu, masukkan setiap blok join yang telah dikeluarkan pada gambar 9.45 ke dalam blok write ini satu persatu seperti pada gambar 9.50. Jika sudah, klik lagi display modulus, lalu seret blok clear display. Sesuaikan pada blok join dengan kata-kata sesuai dengan yang ada di gambar 9.51. Selanjutnya adalah cara mengupload kode pada Arduino Uno. Untuk caranya, kalian dapat lihat pada teks yang telah tertera di gambar ini ya. Nah, selanjutnya ada IoT sensor kelembapan tanah. Nah, di sini ada peta komponennya. Sebenarnya ini sama aja kayak yang IoT cahaya, cuman bedanya di bagian sensor. Yang IoT kelembapan tanah dibagi menjadi dua, yaitu modul sensor kelembapan tanah dan modul sensor hujan.
Modul kelembapan tanah merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui kelembapan atau kondisi tanah di suatu tempat. Modul ini efektif untuk mengetahui keadaan suatu tanah dalam luas 10 kali 10 cm saja. Yang kedua ada raindrop sensor atau biasa disebut modul sensor hujan, merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar, apakah sedang terjadi hujan atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang merangkai sensor kelembapan tanah. Kalian bisa lihat teks yang ada di gambar yang telah disediakan di video ini ya. Selanjutnya adalah memulai pemrograman sensor kelembapan tanah menggunakan Pictoblocks IDE. Nah, penjelasannya dapat kalian lihat dari teks yang telah disediakan di gambar ya. Nah, yang terakhir adalah menambahkan sensor hujan dan menampilkan data kelembapan tanah dan data hujan menggunakan LCD. Untuk penjelasannya, kalian dapat melihat teks yang sudah disediakan oleh gambar ini ya. Sekian pembahasan materi bab 9 kali ini. Apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.